Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Ormas Kebangkitan Jawara dan pengacara atau Bang Japar kembali mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta. Ormas Bang Japar pimpinan Fahira Idris memberikan dukungan resminya kepada Anies di acara deklarasi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dalam Pilkada Jakarta 2017, Ormas Bang Japar juga memberi dukungan untuk Anies Baswedan. Anies Baswedan menanggapi peluangnya rematch dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok di Pilgub Jakarta 2024. Menyusul hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan Anies dan Ahok di posisi elektabilitas teratas. Ditanya kans duel dengan Ahok, Anies bilang saat ini fokusnya ke warga, bukan kandidat yang berpeluang jadi lawannya di Pilgub Jakarta. Fokus saya ini pada warga Jakarta. Yang saya pikirkan tentang warga Jakarta. Bagaimana warga Jakarta merasa terlindungi. Jadi fokus kami di situ. Dan proses pilkada ini adalah tentang warga Jakarta, bukan tentang siapa yang berada di panggung. Ini yang harus jadi perhatian kita. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto menyatakan siapa yang akan diusung di Pilgub Jakarta masih dinamis. Menanggapi munculnya kans rematch antara Anies versus Ahok, Hasto bilang partainya terus mencermati peluang yang ada. Yang jelas, kata Hasto, PDIP tak akan mengusung calon yang tidak sesuai arus bawah. Kita cermati masih sangat dinamis. Justru berbagai wacana yang muncul saat ini, baik itu terkait dengan Pak Ahok, terkait dengan Pak Anies, termasuk kombinasi keduanya atau kemungkinan rivalitas di antara keduanya, atau munculnya figur baru seperti Pak Pramono Anung, masing-masing punya strategi. Tetapi PDI Perjuangan tidak akan mengambil keputusan yang tidak senafas dengan arus bawah partai, arus bawah rakyat. Mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok blak-blakan soal peluangnya rematch lawan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Ahok bilang laga ulang lawan Anies bisa jadi alat ukur bangsa menyikapi isu politik identitas. Soal elit PDI Perjuangan yang melirik Anies Baswedan, Ahok yakin PDIP tak akan mengusung Anies di Pilkada Jakarta. Kalau bisa ikut menarik menurut saya untuk mengukur kan apakah terjadi lagi demo yang besar atau terjadi lagi pasang tulisan di mana-mana, kan kita itu menarik gitu loh. Secara partai PDI Perjuangan yang saya ikutin, yang pegang prinsip, saya sangat yakin tidak mungkin mencalonkan Anies. Itu sesuatu yang berbeda ya. Ini kalau suara DPP loh Pak, salah satu suara DPP. Saya berbicara, karena Pak Ahok udah beda nih posisinya. Karena saya berikut rapat DPP yang pleno belum. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim turut angkat bicara soal kans Anies kembali duel dengan Ahok. Kata Hermawi, Nasdem siap karena sudah tahu hasilnya. Ya, kita siap saja, kan sudah pernah terjadi dan Anda semua sudah tahu hasilnya. Hasil survei calon gubernur Jakarta Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Anies 29,8%, sedangkan elektabilitas Ahok 20%. Menurut Litbang Kompas, selain punya rekam jejak memimpin Jakarta, baik Anies maupun Ahok juga punya basis pendukung fanatik. Menanggapi hasil survei Litbang Kompas, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meyakini Ahok bisa mengalahkan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Kalau Ahok bisa maju dan katakanlah nanti DPP PDI Perjuangan memunculkan Ahok, maka pertarungannya kembali akan sengit. Ahok menurut saya karena tingkat elektabilitasnya sangat mengejutkan, itu potensial bisa mengalahkan Anies. Juru bicara PKS M. Iqbal meyakini sebaliknya. Ia yakin Anies berpeluang besar mengalahkan Ahok.
Alasannya, kini Ahok tak lagi didukung Presiden Jokowi. Melihat bahwa Mas Anies ini memang cukup besar peluangnya menang Jakarta. Kenapa? Karena Ahok dulu bisa hampir mengalahkan juga itu karena dukungan Pak Jokowi. Dan sekarang beliau tidak didukung Jokowi, bahkan berseberangan dengan Pak Jokowi. Saya kira kekuatannya tidak sebesar dulu. Meski berpeluang rematch, baik Anies maupun Ahok belum mendapatkan tiket untuk maju Pilkada Jakarta. Anies baru mengantongi dukungan resmi dari PKS dan DPW PKB Jakarta. Sementara PDIP belum menentukan siapa yang akan diusung. Tim Liputan, Kompas TV. Hasil survei Litbang Kompas membuka peluang Anies Baswedan kembali rematch di pemilihan Gubernur Jakarta melawan Basuki Cahayapurnama. Meski sejumlah elit PDIP melirik Anies, Ahok yakin partainya tak akan mendukung Anies. Sementara Anies sendiri hingga hari ini baru didukung resmi oleh PKS dan DPW PKB Jakarta. Dengan hasil survei ini, apakah peta koalisi Pilkada Jakarta akan mengarah jadi 2 atau 3 poros? Lalu apakah mungkin PDI Perjuangan memberi Anies tiket dukungan maju Pilgub? Ataukah Anies justru terancam tak mendapat tiket Pilgub? Sudah bergabung bersama kami ada Koordinator Relawan Anies, Laude Basir, politisi PDI Perjuangan Ciko Hakim, dan pengamat politik Ujang Komarudin. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Bung Ciko dulu. Bung Ciko, Pak Ahok bilang nggak mungkin PDIP mengusung Pak Anies Baswedan. Ini artinya sudah fix kah? PDIP sudah tutup pintu buat Pak Anies? Jadi gini, apa yang disampaikan Pak Sekjen dan apa yang disampaikan Pak Ahok, sebenarnya dua-duanya tidak ada yang salah. Bapak Pak Sekjen menyampaikan ada kemungkinan untuk rivalitas ataupun penggabungan, ya kan, kalau memang dibolehkan oleh undang-undang, tapi juga atau kalau bukan Pak Ahok yang diusung, misalnya dari PDI Perjuangan tetap bekerja sama dengan Pak Anies, itu sangat mungkin. Tapi juga apa yang disampaikan Pak Ahok, ketika dia bilang tidak mungkin, bisa jadi karena memang ada suara-suara di arus bawah kami, akar rumput, yang memang menginginkan calon gubernurnya dari internal PDI Perjuangan. Jadi pada prinsipnya tidak mau menjadi wakil dan ingin maju sendiri, namun tentu kita harus realistis bahwa sampai hari ini kita belum bisa mendapatkan golden ticket, tidak ada satu partai politik pun, termasuk PKS sekalipun, yang tentunya kalau kita lihat Pak Anies ini kan yang sudah mendapat rekomendasi dari DPP partai politik, itu hanya dari PKS, sedangkan dari PKB sendiri masih bersifat dari Dewan Pimpinan Wilayah. Bung Ciko, tapi ini bisa dilihat nggak artinya ada perbedaan suasana kebatinan di dalam partainya sendiri? Kok bisa ada perbedaan pandangan gitu? Biasa dong, perbedaan pandangan sebelum keputusan final itu diambil, biasa dan harus terjadi. Jadi supaya partai kita ini tetap berdalam mengeksersiskan hal-hal yang sifatnya demokratis gitu. Jadi kalau semuanya dari awal seragam, ya nggak perlu ada rapat DPP atau rapat DPW atau rapat partai. Justru disitulah cara-cara pandang yang berbeda. Namun tentu pada akhirnya ketika keputusan final sudah ditentukan, kita sendiri tahu bagaimana itu kalau terjadi di PDI Perjuangan, bahwa setiap keputusan final, apalagi yang sudah diputuskan oleh DPP maupun Ibu Ketua Umum, nggak ada kata, nggak ada cerita, siapapun dia harus ikut, presiden sekalipun dia, anak presiden sekalipun dia, dan kalau nggak ikut ya udah, dia tidak bersama lagi dengan kita. Oke, tadi kalau Bung Ciko juga sebut kalau Pak Ahok kayaknya mendengar suara arus bawah juga, makanya ada yang kurang setuju. Kemudian Hasto juga bilang hal yang sama. Ini apakah artinya memang ada suara di arus bawah yang masih menolak Anies Baswedan? Ya itu ya, saya sampaikan tadi, saya rasa tidak secara khusus menolak Anies Baswedan. Satu hal ya, yang pertama seperti saya sampaikan, kemungkinan di arus bawah ini betul-betul menginginkan calon gubernurnya, bukan calon wakil gubernurnya ya, calon gubernurnya dari PDI Perjuangan, itu satu. Mungkin yang kedua, masih ada juga suara-suara di arus bawah yang teringat dengan pengalaman buruk yang terjadi di Jakarta tahun 2017 ketika ada politisasi agama dan perbedaan yang begitu runcing, bahkan ada bentrok antara masyarakat dan lain-lainnya. Tapi saya meyakini bahwa kita akan lebih dewasa dalam berdemokrasi dan mudah-mudahan ke depan
Tidak ada lagi hal-hal yang sifatnya mengedepankan primordialisme, tetapi mengedepankan gagasan. Dan saya meyakini kok, Pak Anies Baswedan juga penuh dengan gagasan seperti juga Ahok, dan kalau mereka bertanding untuk kedua kalinya, itu yang insya Allah akan lebih dikedepankan. Oke, saya sekarang mau ke Pak Laude. Pak Laude, kalau Anda membacanya, sekarang kan tiketnya Pak Anies masih belum cukup. Baru PKS sama DPW PKB dari Jakarta. Masih optimistiskah Pak Anies akan bisa maju di Pilgub? Ya, kita sangat optimis. Mas Anies dan kami yang di Mas Anies, relawan semua sangat optimis bahwa Mas Anies insya Allah, ya kita memohon ridho Allah, itu akan maju di kontestasi pilkada yang pendaftarannya nanti akan dimulai tanggal 27 sampai 29 Agustus. Optimisme dengan perkembangan yang sekarang itu tidak membuat kita jadi ragu. Kita sangat memahami bahwa dalam konteks pilkada DKI, selalu saja pasangan calon dan konfigurasi koalisi itu biasanya ditentukan di minggu-minggu terakhir, di jelang pendaftaran. Ya mungkin minggu kedua Agustus nantilah. Nah dari pengalaman itu semua, apa yang terjadi sekarang, kami menganggapnya sebagai sebuah wacana yang sedang berlangsung di partai, dan itu hal yang sangat lumrah dan wajar. Begitu Mbak. Oke, tapi perjuangan yang akan dilakukan dari tim relawannya Anies untuk bisa mendapatkan tiket itu biar bisa punya kendaraan gimana dong? Ya tentu kami relawan sama sekali tidak punya kewenangan dalam konteks untuk rekomendasi. Tapi kami pahami bahwa keputusan rekomendasi yang dilakukan oleh elit partai politik itu menampung berbagai aspirasi masyarakat, pun melihat data-data yang berkembang, misalnya hasil survei. Ya kerja kami relawan adalah bagaimana bisa menunjukkan ya capaian Mas Anies atau perolehan Mas Anies di lembaga-lembaga survei, apapun lembaganya itu. Apa yang dipublikasi oleh Kompas kemarin ya, dilakukan oleh Litbang Kompas, bahwa Mas Anies menduduki posisi tertinggi, itu juga adalah sebuah apresiasi, sebuah capaian bagaimana masyarakat mengungkapkan pilihannya, dan kami mengapresiasi itu dan mengajak seluruh masyarakat ya sebagaimana konsennya Mas Anies, kontestasi pilkada ini bukan permasalahan siapa lawan siapa, tetapi lebih pada kepentingan bagaimana memenuhi janji kita kepada masyarakat, bagaimana meningkatkan sudah kami kesejahteraan tangkap, masyarakat. Pak Laude, terima kasih. Saya mau geser lagi ke Kang Ujang. Kang Ujang, kalau kita melihat dari 2017 kan masing-masing dari Pak Anies dan juga Pak Ahok, mereka punya konstituen atau pemilih yang sama-sama bisa dibilang resistensinya cukup keras. Ini juga ditemukan dari hasil survei Litbang Kompas. Kalau Anda melihatnya, apakah kemungkinan rematch ini akan jadi semakin besar lagi di 2024? Ya, saya melihat eskalasi politiknya ya akan muncul lagi isu-isu yang tidak diinginkan. Ya, suka tidak suka kelihatannya akan muncul. Kalau misalkan ada rematch, ada pertarungan head to head katakanlah antara Pak Anies dengan Pak Ahok. Memang saya sepakat dengan Bang Ciko ya, masyarakat kita sudah dewasa. Tetapi kalau sudah soal agama, kalau soal isu SARA, itu sudah sulit untuk bisa dibendung. Oleh karena itu hari ini kita sudah adem ayem ya, sudah bagus, masyarakat Jakarta sudah menata kehidupannya, ya tentu harus riang gembira dalam menatap pilkada ke depan. Saya menganalisa gitu ya, suka tidak suka, senang tidak senang gitu. Jika Pak Ahok maju lagi misalkan, lalu Pak Anies juga maju, ya kemungkinan besar isu-isu SARA itu ya politik identitas itu akan muncul lagi. Pasti akan dibesarkan lagi oleh kubu tertentu begitu. Oke, baik. Saya sekarang mau ke Bung Ciko. Bung Ciko, kan tadi potensi rematch-nya lumayan besar, tapi kalau Anda melihatnya, ini menanggapi pernyataan dari PKS, kayaknya kans Anies menang akan lebih besar karena nanti di Pilgub Jakarta 2024 udah nggak ada Pak Jokowi lagi di belakang Ahok. Nah, Anda menanggapinya gimana? Ya, menanggapinya tentu apa yang disampaikan oleh PKS ya seharusnya memang itu yang disampaikan ya, karena kan mereka mengusung Pak Anies gitu kan, nggak mungkin dia akan mengatakan bahwa ya kan kemungkinan Ahok yang menang. Seperti juga kami juga merasa justru waktu Pilkada 2017 di tengah-tengah musim kampanye itu ada indikasi bahwa sesungguhnya yang dinamakan kekuasaan atau Pak Jokowi itu juga tidak sepenuhnya bersama Pak Ahok. Jadi kalau kita mau jujur, ya mengapa saya katakan kita punya pengalaman buruk di 2017, hal-hal yang sifatnya tadi mengedepankan primordialisme, mengedepankan sentimen-sentimen agama, politisasi
dan juga hal-hal yang sifatnya sangat buruk menurut kami dan menurut banyak orang kami rasa, dan itu juga menimbulkan hal yang tidak diinginkan saat itu. Itulah juga yang bisa menyebabkan agak sedikit turunnya suara Pak Ahok. Tetapi suara Pak Ahok kan di putaran pertama itu kan sangat tinggi, dia hanya kalah di putaran. Oke, Kang Ujang, Anda membacanya gimana? Tidak ada Pak Jokowi lagi di belakang Ahok kalau misalnya memang maju di Pilgub Jakarta ini. Kansnya masih besarkah untuk menang? Ada plus minus yang dimiliki oleh Pak Ahok ya. Tadi surveinya masih tinggi gitu ya. Dukungan arus bawah juga masih ada gitu ya. Tetapi memang tadi kekurangannya kubu pemerintah itu mungkin tidak mendukung Pak Ahok atau tidak mendukung PDIP. Ini juga sebuah kekurangan atau sebuah minus. Dan ini menjadi catatan yang harus dihitung tentu oleh PDIP. Berarti menguntungkan Anies, Kang? Ya dalam konteks itu iya. Anies ketika misalkan pemerintahnya mungkin ya mohon maaf kubu pemerintah pun tidak akan senang Anies maju, tetapi bukan berarti mereka mendukung Ahok. Pasti akan dicari kubu atau figur ya yang pas, yang cocok untuk bisa didorong untuk bisa melawan Anies maupun melawan Ahok kalau Ahok maju. Tetapi memang sampai hari ini kan kubu pemerintah belum ada. Ridwan Kamil masih maju mundur gitu. Ridwan Kamil masih belum pasti karena Golkar menginginkan Ridwan Kamil maju di Jawa Barat. Yang muncul adalah Babah Alun. Kalau Babah Alun agak berat juga kalau harus bersaing dengan Anies dan Pak Ahok. Agak sulit, agak berat. Tetapi apapun itu tentu semua partai politik sudah mengkalkulasi ya secara matang, secara rasional, secara objektif apa kekurangan dan kelemahan dari masing-masing, dan tentu ya akan diputuskan secara objektif berdasarkan pada data survei yang objektif pula ya. Saya sih melihat semuanya masih berkembang ya, masih dinamis begitu, masih cair, masih akan terjadi segala kemungkinan. Oke, masih dinamis. Nah kalau Pak Laude melihatnya, Pak Anies sampai saat ini kan masih belum jelas nih kendaraannya, tiketnya, maupun juga akan dipasangkan dengan siapa. Akan berkomunikasi dengan siapa lagi nih biar memastikan bisa maju tetap Anies Baswedan? Ya, memang kalau secara termin waktu, ya ketidakjelasan itu sesuai dengan waktunya. Ya, nanti akan jelas itu saya sampaikan tadi di minggu-minggu awal, kedua, ketiga, bahkan jelang pendaftaran pemilu, begitu biasanya. Tentang komunikasi, ya kami rasa Mas Anies dan kita semua terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak, khususnya partai politik. Semua partai politik ya terjadi hubungan komunikasi dengan Mas Anies. Itu semua dalam rangka apa ya? Kepentingannya tadi, kepentingannya adalah bagaimana kita membuat Jakarta lebih maju, masyarakatnya lebih sejahtera. Fokusnya lebih pada di situ. Tentang berpasangan siapa dengan siapa, itu kewenangan partai politik. Kita sebagai pendukung Mas Anies hanya ingin menunjukkan bahwa Mas Anies banyak pendukungnya, khususnya di Jakarta, dan kami Samina Waktana bekerja untuk memenangkan Mas Anies Rashid Baswedan. Oke, kita tunggu artinya nanti jadi rematch atau tidak ya menjelang pendaftaran di bulan Agustus. Terima kasih. Koordinator Relawan Anies Pak Laude Bashir, politisi PD Perjuangan Bung Ciko Hakim, dan pengamat politik Kang Ujang Komarudin. Terima kasih, sehat selalu. Sama-sama.